Sidang pemeriksaan saksi perlahan membuka satu persatu kebohongan yang ditutupi Ferdi Sambo. Sejak awal kematian Brigadir Joshua diumumkan ke publik, Sambo memerintahkan sejumlah rekan sejawat dan anak buahnya untuk merusak bukti dan menghalangi penyidikan demi menutupi fakta. Akibatnya 6 orang anggota kepolisian pun ikut menanggung dosa Sambo dan menjadi terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Kamis 3 November 2022, persidangan untuk para terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justice kembali digelar. Terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan AKP Irfan Widianto hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pemeriksaan saksi. Salah satu saksi yang dihadirkan di hadapan terdakwa Hendra dan Agus adalah Diryanto alias Kodir yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3. Kodir mengaku telah bekerja di rumah Duren 3 sejak tahun 2010. Dalam persidangan, Kodir menyatakan 8 CCTV di dalam rumah dinas Ferdi Sambo tempat Brigadir Joshua dibunuh rusak sejak 15 Juni 2022. Hal itu pun membuat jaksa penuntut umum curiga karena Kodir ingat persis tanggal CCTV rusak, namun ia lupa beberapa hal lainnya. Kan ini udah 12 tahun loh ini CCTV. Kenapa harus tanggal 15 Juni itu saudara cek? Jawab, bisa jawab? Mungkin pas kebetulan aja Pak. Iya. Di CCTV ini sudah 12 tahun, ya kan? Pernah nggak rusak selama 2010 sampai 15 Juni tadi? Pernah Pak. Kapan? Saya kurang ingat Pak. Nah itu kalau itu betul. Lupa wajar, tapi tadi itu 3 bulan masih saudara ingat. Siap. Kenapa tiba sekali lagi saya tanya? Kenapa tiba-tiba tanggal 15 Juni saudara ngecek? Mungkin pas kebetulan aja Pak. Jangan bicara mungkin saudara. Jangan mungkin. Ya, Siap. kalau memang saudara tidak ingat atau tidak tahu, jawab. Terus tertanya, kenapa kamu tidak mengunci pintu? Jawabannya karena ada CCTV, sehingga tidak akan ada kejadian, tidak ada perampok gitu. Itulah yang jawaban kamu di perkara pembunuhan kemarin. Betul itu. Padahal tanggal 15 kau bilang CCTV semua udah rusak. Iya Pak. Iya, maksudnya itu di tanggal 8 CCTV dalam keadaan hidup. Setahu saya mati Pak. Lihat, kan berbeda dengan pertanyaan tadi. Rusaknya CCTV atau kamera pengawas di dalam rumah dinas Ferdi Sambo masih menjadi pertanyaan banyak pihak. Pasalnya, CCTV di tempat kejadian perkara itu dapat membuka fakta kronologi pembunuhan Brigadir Joshua secara jelas. Namun ternyata kesaksian sang asisten rumah tangga masih senada dengan atasannya yakni Ferdi Sambo yang sejak awal penyidikan menyatakan CCTV di dalam rumah rusak sejak 2 minggu sebelum Joshua dibunuh. Pada hari yang sama di ruangan berbeda, 3 terdakwa perintangan penyidikan lainnya yakni AKPB Arif Rahman, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto menjalani sidang tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa. Jaksa penuntut umum meminta nota keberatan atau eksepsi dari ketiga terdakwa untuk ditolak dan meminta majelis hakim melanjutkan proses persidangan ke tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi. Sementara itu, salah satu terdakwa perintangan penyidikan Brigjen Hendra Kurniawan akhirnya dipecat dari keanggotaan Polri. Hal itu disampaikan setelah Hendra menjalani sidang etik di Mabes Polri pada 31 Oktober 2022. Keputusan dari sidang Komisi Kode Etik yang bersangkutan di PTDH dipentingkan dengan tidak hormat dalam dinas kepolisian. Dugaan kebohongan kesaksian para saksi yang hadir di rangkaian persidangan perlahan mengungkapkan tabir pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Pengungkapan tuntas kasus ini menjadi pertaruhan penegakan hukum dan citra aparat kepolisian di negeri ini. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.